Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Sadam Taqiyuddin Aska, yang kedua Rifa Isnaini Nurzain, dan yang ketiga Muhammad Salman Hidayat. Sebelum kita menginjak ke pengorganisasian, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengertian organisasi itu. Organisasi sendiri mempunyai dua definisi. Yang pertama yaitu lembaga atau kelompok fungsional. Dalam hal ini memiliki contoh seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintahan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian kedua yaitu proses pengorganisasian. Dalam hal ini berarti kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Akan membahas mengenai pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungan yang ada. Dalam proses pengorganisasian ada dua aspek utama. Yang pertama yaitu departementalisasi dan yang kedua yaitu pembagian kerja. Departementalisasi sendiri mempunyai arti atau pengertian yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Sedangkan pembagian kerja mempunyai pengertian yaitu pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah proses pengorganisasian yang ada. 3 langkah tersebut, yang pertama yaitu pemerincian seluruh pekerjaan, yang kedua yaitu pembagian pekerjaan pada setiap orang, dan yang ketiga yaitu koordinasi pekerjaan. Adapun beberapa aspek utama pengorganisasian. Ke aspek-aspek utama tersebut dibagi menjadi 8 aspek. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua yaitu departementalisasi, yang ketiga yaitu bagan organisasi formal, yang keempat rantai perintah, yang kelima tingkat hierarki manajemen, yang keenam saluran komunikasi, yang ketujuh penggunaan komite, dan yang kedelapan rentang manajemen dan kelompok informal yang tidak terhindarkan. Suksesnya proses pengorganisasian akan membuat organisasi mencapai tujuan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hani Handoko. Teman-teman, kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Adapun definisi dari struktur organisasi adalah mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Jadi, struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola, tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Adapun faktor-faktor utama perancangan struktur organisasi. Yang pertama yaitu strategi organisasi. Chandler pernah menjelaskan mengenai strategi organisasi. Dia berkata bahwa struktur mengikuti strategi. Dalam hal ini artinya adalah strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahannya. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah maka struktur organisasi juga berubah. Dan yang kedua yaitu teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi juga. Sebagai contohnya, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan industri pakaian. Jadi, yang mengutamakan perubahan mode. Faktor utama yang ketiga yaitu anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi.
Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi, karena itu juga mempengaruhi struktur organisasi berbentuk bagaimananya. Yang keempat yaitu ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan kerja akan sangat mempengaruhi bentuk dari struktur organisasi tersebut. Kita akan membahas mengenai struktur organisasi atau unsur struktur organisasi. Apa saja sih unsur-unsurnya? Yang pertama yaitu spesialisasi kegiatan. Hal ini berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individu dan kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua yaitu standarisasi kegiatan, berkaitan mengenai prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga yaitu organisasi kegiatan, menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, yang menunjukkan lokasi kekuasaan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah ukuran satuan kerja, yang menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Teman-teman, kita akan membahas mengenai pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja sendiri berperan sebagai tiang dasar pengorganisasian yang menimbulkan sinergi pekerjaan. Pembagian kerja yang ekstrim akan menimbulkan ketidakefisienan dalam kerja. Tujuan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan, di mana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kooperatif dan koordinasi serta komunikasi yang dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Nah, konsep yang baru saja saya omongkan tadi disebut sebagai sinergi dalam bahasa manajemen. Sinergi sangat berperan penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Sebagai contohnya, pembagian kerja dalam tim sepak bola, di mana ada manajer tim, kepala pelatih, asisten pelatih, dokter tim, penjaga gawang, dan pemain lainnya. Pembagian kerja ini efektif karena bila hanya komponen kecil dari pekerjaan yang dilaksanakan, kualifikasi personalia yang rendah digunakan, dan latihan jabatan lebih mudah. Gerakan-gerakan dan perpindahan yang percuma dari komponen pekerjaan yang besar diminimumkan. Lebih dari itu, pembagian kerja mengarahkan penanaman pada peralatan dan mesin-mesin yang efisien untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bagan organisasi formal. Bagan organisasi formal sendiri mempertunjukkan susunan fungsi, departemen, dan hubungan rantai perintah atau komunikasi formal. Adapun aspek-aspek utama bagan organisasi formal yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Setiap kotak menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Yang kedua yaitu rantai perintah atau manajer dan bawahan. Rantai perintah menunjukkan hubungan wewenang tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Yang ketiga teman-teman yaitu mengenai tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasi atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat yaitu pengelompokan segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi, dasar fungsional atau divisional atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, tingkatan manajemen. Suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Adapun kelebihan dan kelemahan bagan organisasi. Kelebihan bagan organisasi yang pertama yaitu semua stakeholder diberi gambaran bagaimana organisasi disusun, dan yang kedua menunjukkan tanggung jawab setiap organisasi, serta ketiga mengetahui kelemahan dalam organisasi. Sedangkan kelemahan bagan organisasi yaitu masih banyak hal-hal yang tidak jelas dan tidak dipertunjukkan,
di mana organisasi tidak dapat berfungsi secara efisien. Adapun bentuk-bentuk organisasi dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk piramida, yang kedua yaitu bentuk vertikal, yang ketiga bentuk horizontal, dan yang keempat bentuk lingkaran. Bentuk-bentuk tersebut bisa teman-teman saksikan dan lihat di video. Kemudian ada departementalisasi. Departementalisasi yaitu proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Beberapa bentuk departementalisasi yang akan dibicarakan berikut ini yaitu adalah atas dasar yang pertama, fungsi. Contohnya pemasaran, akuntansi, produksi atau keuangan. Yang kedua, produk atau jasa. Contohnya divisi mesin cuci, lemari es, televisi atau radio. Yang ketiga, wilayah. Contohnya divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Indonesia Timur dan operasi internasional. Yang keempat, yaitu ada langganan. Contohnya penjualan industri. Yang kelima, proses atau peralatan. Contohnya departemen pemotongan. Yang keenam yaitu ada waktu. Kemudian yang ketujuh pelayanan. Yang kedelapan alfanumerikal, dan yang kesembilan proyek dan matriks. Dalam hal ini harus dicatat bahwa hampir semua organisasi menggunakan lebih dari satu pendekatan dalam pengelompokan kegiatan-kegiatannya. Bahkan dalam organisasi yang besar mungkin dijumpai 4, 5, atau 6 pendekatan digunakan bersama sebagai dasar departementalisasi. Kemudian ada departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Organisasi fungsional ini merupakan bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi. Departementalisasi fungsional atau pendekatan fungsional mempunyai kebaikan dan kelemahan. Yang pertama, kebaikannya yaitu menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama. Yang kedua, yaitu menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Yang ketiga, memusatkan keahlian organisasi. Yang keempat, memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi. Pendekatan ini cocok untuk lingkungan yang stabil, serta memerlukan koordinasi internal yang minimum, membutuhkan lebih sedikit keterampilan-keterampilan dasar pribadi, dan meminimumkan duplikasi personalia dan peralatan dari segi biaya. Adapun kelemahan pendekatan fungsional, yang pertama yaitu menciptakan konflik antar fungsi-fungsi. Yang kedua, menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. Yang ketiga, memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan. Yang keempat, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Koordinasi di antara fungsi-fungsi menjadi kompleks dan lebih sulit sejalan dengan pertumbuhan organisasi. Tanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan berhenti hanya sampai puncak. Kemudian ada departementalisasi divisional. Organisasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah atau geografis, langganan, dan proses atau peralatan. Yang pertama yaitu struktur organisasi divisional atas dasar produk. Divisionalisasi produk adalah pola logik yang dapat diikuti bila jenis-jenis produk mempunyai teknologi pemrosesan dan metode-metode pemasaran yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam organisasi. Yang kedua yaitu struktur organisasi divisional atas dasar wilayah. Departementalisasi wilayah
adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi atau di mana satuan-satuan organisasi menjalankan usahanya. Perusahaan yang menjual produknya di berbagai wilayah yang tersebar luas dapat membaginya menjadi kelompok-kelompok wilayah dengan manajer tersendiri untuk setiap wilayah. Yang ketiga yaitu struktur organisasi divisional atas dasar langganan. Departementalisasi langganan adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk atau jasa tertentu. Pembentukan divisi atas dasar langganan ini terutama digunakan dalam pengelompokan kegiatan-kegiatan penjualan atau pelayanan dan diperlukan bila suatu divisi menjual sebagian besar atau semua produknya kepada suatu kelas langganan tertentu. Dan yang keempat yaitu struktur organisasi divisional atas dasar proses atau peralatan. Departementalisasi proses atau peralatan adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan atas dasar proses atau peralatan produksi. Tipe departementalisasi ini mempunyai kegunaan bila mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang digunakan memerlukan keterampilan-keterampilan pengoperasian khusus atau akan lebih ekonomis bila kapasitas digunakan sepenuhnya. Pendekatan proses atau peralatan terutama ditentukan atas dasar pertimbangan ekonomis. Struktur divisional mempunyai kebaikan dan kelemahan. Di antara kebaikan-kebaikan tersebut yaitu yang pertama, meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan yang cepat. Yang kedua, menempatkan pengembangan dan implementasi strategi dekat dengan lingkungan divisi yang khas. Yang ketiga, merumuskan tanggung jawab secara jelas dan memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang biasanya diukur dengan laba atau rugi divisi. Yang keempat, membebaskan para kepala eksekutif untuk pembuatan keputusan strategik lebih luas dan memungkinkan konsentrasi penuh pada tugas-tugas. Yang kelima, cocok untuk lingkungan yang cepat berubah. Yang keenam, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. Dan yang terakhir yaitu tempat latihan yang baik bagi para manajer strategik. Kemudian kelemahan dari struktur divisional yaitu 1. Menyebabkan berkembangnya persaingan disfungsional, potensial antar sumber daya perusahaan dan konflik antara tugas-tugas dan prioritas. Yang kedua, masalah seberapa besar delegasi wewenang yang diberikan kepada manajer-manajer divisi. Yang ketiga, masalah kebijaksanaan dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya overhead perusahaan. Yang keempat, dapat menimbulkan tidak konsistennya kebijaksanaan antara divisi-divisi. Dan yang kelima, masalah duplikasi sumber daya dan peralatan yang tidak perlu. Kemudian ada organisasi proyek dan matriks. Bentuk organisasi proyek dan matriks adalah tipe departementalisasi campuran atau hybrid design. Kedua struktur organisasi ini tersusun dari satu atau lebih tipe-tipe departementalisasi lainnya. Struktur proyek dan matriks bermaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua tipe desain fungsional dan divisional dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Kedua bentuk departementalisasi proyek dan matriks mencakup cara-cara penggabungan personalia organisasi dengan berbagai spesialisasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang pertama, struktur organisasi proyek. Departementalisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialis yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan khusus. Dan kemudian yang kedua, struktur organisasi matriks. Departementalisasi matriks adalah sama dengan departementalisasi proyek dengan satu perbedaan pokok. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai dua atasan, sehingga mereka berada di bawah dua wewenang. Rantai perintah pertama adalah fungsional atau divisional. Organisasi matriks dapat menampung berbagai macam dan perubahan proyek atau produk atau pasar atau teknologi.
Organisasi matriks menyediakan suatu hierarki yang dapat memberikan tanggapan secara cepat terhadap perubahan-perubahan lingkungan, terutama dalam teknologi. Di lain pihak, tidak setiap perusahaan dapat menyesuaikan diri secara baik dengan sistem matriks. Struktur matriks yang efektif memerlukan fleksibilitas dan kerjasama orang-orang pada semua tingkatan organisasi. Latihan khusus dalam keterampilan dan hubungan-hubungan antar pribadi pekerjaan baru mungkin diperlukan bagi manajer dan bawahan ketika hamparan matriks pertama kali diperkenalkan atau ketika hamparan sementara menjadi tetap. Organisasi matriks mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya yaitu yang pertama, memaksimumkan efisiensi penggunaan manajer-manajer fungsional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan-keterampilan karyawan dan merupakan tempat latihan yang baik bagi manajer-manajer strategik. Yang ketiga, melibatkan, memotivasi, dan menantang karyawan serta memperluas pandangan manajemen menengah terhadap masalah-masalah strategik perusahaan. Yang keempat, memberikan fleksibilitas kepada organisasi dan membantu perkembangan kreativitas serta melipat gandakan sumber-sumber yang beraneka ragam. Yang kelima, menstimulasi kerjasama antar disiplin dan mempermudah kegiatan perusahaan yang bermacam-macam dengan orientasi proyek. Dan yang terakhir, membebaskan manajemen puncak untuk perencanaan. Kemudian, kelemahannya yaitu yang pertama, pertanggungjawaban ganda dapat menciptakan kebingungan dan kebijaksanaan yang kontradiktif. Yang kedua, sangat memerlukan koordinasi horizontal dan vertikal. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak keterampilan-keterampilan antar pribadi. Yang keempat, mendorong pertentangan kekuasaan dan lebih mengarah perdebatan daripada kegiatan. Yang kelima, mengandung resiko timbulnya perasaan anarki. Dan yang terakhir, sangat mahal untuk diimplementasikan. Bila diorganisasikan dan pengoperasiannya tepat, struktur matriks adalah suatu mekanisme yang sangat baik bagi penanganan dan penyelesaian proyek-proyek yang kompleks. Sebagai contoh, organisasi matriks yang diterapkan pada sebuah bank akan memungkinkan pengembangan jumlah pelayanan yang dapat ditawarkan. Melalui pembentukan tim-tim proyek untuk menangani kelompok-kelompok khusus nasabah, masih seperti mahasiswa, swasta, lembaga-lembaga perintah, bank dapat menawarkan tingkat keahlian yang lebih tinggi kebutuhan investasi dan perencanaan dana tertentu kepada kelompok-kelompok nasabah tersebut. 3 tipe kelompok kerja formal. Yang pertama, kesatuan kerja khusus, dibentuk untuk menangani suatu masalah ataupun tugas-tugas khusus. Tim ini hanya dibuat sampai tugas telah diselesaikan atau masalah telah terpecahkan. Yang kedua, panitia tetap dan ad hoc. Panitia dibentuk untuk menangani tugas yang terus-menerus ada dalam organisasi atau perusahaan, seperti panitia anggaran, pengembangan produk, pembelian, dan lain-lain. Panitia ini biasanya memiliki wewenang untuk membuat keputusan sendiri bagi suatu kegiatan organisasi terbatas. Ad hoc memiliki fungsi yang sama dengan panitia tetap, hanya saja sifatnya yang tidak tetap. Fungsi dasar kedua panitia ini adalah pengkoordinasian, memberi saran, dan membuat keputusan. Yang ketiga, dewan dan komisi. Dewan dibentuk dari individu yang dipilih atau ditugaskan untuk mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Contoh seperti Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam struktur Bank BNI Syariah di atas. Anggota komisi biasanya diangkat oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif, legislatif, ataupun pengaturan seperti komisi perdagangan, komisi harga, dan lain-lain. Fungsi panitia. Yang pertama, keputusan yang diambil memiliki kualitas yang lebih baik karena dilakukan dengan cara musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Yang kedua, melatih untuk berlapang dada, karena belum tentu di setiap rapat usulan kita diterima. Di saat itulah kita harus berlatih untuk berlapang dada. Yang ketiga, melatih koordinasi. Hal ini bisa dilakukan karena kita tidak bekerja sendiri, melainkan pekerjaan tiap panitia lain juga mempengaruhi pekerjaan kita dan begitu pula sebaliknya. Hal ini mendorong kita untuk bersedia untuk mengkoordinasikan bekerja seluruh satuan untuk memperoleh hasil terbaik. Yang keempat, tempat latihan bagi para manajer. Yang kelima, penyebaran kekuasaan. Yang keenam, meminimalisir risiko. Kekurangan panitia. Yang pertama, lebih boros waktu dan uang. Kerja panitia lebih memakan waktu daripada bekerja individu yang bekerja sendiri dan juga butuh uang lebih karena anggota tidak dapat mengerjakan proyek lain sebelum proyek sekarang telah selesai. Yang kedua, dominasi individu. Yang ketiga, butuh persetujuan dan kompromi terlebih dahulu atau lobbying.
Yang keempat, kurangnya tanggung jawab. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab secara pribadi dalam keputusan akhir panitia. Organisasi informal. Organisasi informal berdiri atas struktur yang tidak jelas, fleksibel, dan sukar didefinisikan, keanggotaan yang sulit ditentukan, dan pola hubungan di antara para anggota tanpa tujuan khusus. Perbedaan antara formal dan informal ada yang pertama hubungan antar pribadi. Jika formal tertulis secara jelas dalam struktur, informal tergantung sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, secara kepemimpinan. Organisasi formal dirancang dan dilakukan secara formal, sedangkan organisasi informal muncul dan dipilih secara informal. Perbedaan ketiga adalah pengendalian. Organisasi formal dikendalikan oleh reward and punishment, sedangkan informal pemenuhan kebutuhan perorangan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana.